Kemungkinan Amin Rais dan Bang Refli Harun pasti terkejut karena hasil survei dari LSI itu menunjukkan yang sangat jomplang sekali. Karena apa? Karena tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo itu mencapai 80%. Ini juga fakta yang sangat mengejutkan sekali. Nah, pada saat lalu memang ada acara silaturahmi kebangsaan dan bahkan menuntut Presiden Joko Widodo diadili. Orang-orangnya ya itu-itu saja. Mulai periode pertama, kedua, menuntut Presiden Jokowi untuk mundurlah, diadililah dan lain sebagainya. Memang sekarang ini terpecah menjadi dua sih, yaitu pendukung Presiden Joko Widodo pada saat lalu ketika ada manuver dari Presiden Joko Widodo. Pendukung Jokowi itu berbelok arah, setidaknya bermanuver merubah konstitusi dan lain sebagainya. Itu memang pendukung Jokowi berubah, tapi tidak se ekstrim yang ini. Wah, kadang-kadang kita mengkritik Presiden Joko Widodo itu hanya di akhir masa jabatan, ya kurang lebih 1 tahun itulah. Kalau kita mengapresiasi lah, mulai dari pembangunan, mulai dari pemindahan IKN, itu kita semua mengapresiasi apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Tetapi kurang lebih 1 tahun ini kebijakan dari Presiden Joko Widodo itu sungguh-sungguh di luar dugaan dan manuver-manuvernya sangat mengejutkan sekali. Menurut saya Presiden Joko Widodo ya kurang lebih 1 tahun di akhir masa jabatannya itu sudah bukan Presiden Joko Widodo lagi. Tetapi kita mengkritik itu ya hal-hal seperti itu yang terkait pelanggaran konstitusi dan lain sebagainya. Bukan untuk menuntut Presiden Joko Widodo diadili, bukan. Tetapi saya juga mengapresiasi sih ya, khususnya Amin Rais, Bang Refli Harun, bahkan pada waktu lalu silaturahmi kebangsaan dan bahkan untuk menuntut Presiden Joko Widodo diadili dan lain sebagainya. Ya memang sih apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo akhir-akhir ini memang sangat merusak sekali. Dan bahkan itu kritikannya tidak hanya disampaikan oleh Amin Rais CS, tetapi juga dari Pak Mahfud MD. Untuk membenahi hal tersebut itu butuh waktu yang sangat lama sekali, 10 tahun, bisa 20 tahun kerusakan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Akhirnya apa? Kalau kepala negaranya saja seperti itu, apalagi di bawah-bawahannya. Kalau kita ingat kata Bahlil ya, walaupun candaan sih, menurut saya juga sangat wow sekali. Candaan Bahlil pada saat lalu ya, itu sungguh wow sekali. Jadi pasti akan ditirukan oleh jajaran di bawah Presiden Joko Widodo. Jadi itu memang kerusakan yang sangat wow sekali. Jadi juga ketika Amin Rais CS menuntut Presiden Joko Widodo diadili juga tidak salah, tetapi juga sangat sulit sekali. Kalau kita lihat pada zaman Orba misalnya, itu juga ya sangat sulit lah intinya. Bahkan juga dikomentari oleh Solekhan, yang oposisi mohon RT keras, waktu tinggal besok. Jelang lengsernya Jokowi, silaturahmi kebangsaan 14 Oktober, adili dan tangkap Jokowi. Ia memang pantas diadili karena telah merusak dan mengacak-ngacak konstitusi dan demokrasi. Kemungkinan Amin Rais dan Bang Refli Harun pasti terkejut karena hasil survei dari LSI itu menunjukkan yang sangat jomplang sekali. Karena apa? Karena tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo itu mencapai 80%. Ini juga fakta yang sangat mengejutkan sekali. Survei LSI dan IJA, 80,8% responden puas kinerja Presiden Joko Widodo. Bayangkan loh, Presiden Joko Widodo memang seperti itu, selalu dekat dengan rakyat, selalu belusukan dan lain sebagainya. Walaupun Presiden Joko Widodo setidaknya bertanggung jawab ya tentang perubahan konstitusi dan lain sebagainya, tetapi juga tetap konsisten, itu belusukan, tetap konsisten menyapa masyarakat dan lain sebagainya, dan akhirnya membuat hasil survei Presiden Joko Widodo itu meningkat. Dan pembangunan saat ini juga sudah dirasakan oleh Presiden Joko Widodo. Walaupun saya tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya, menurut saya juga masyarakat puas. Saya juga puas dengan pembangunan-pembangunan yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Ya walaupun sih hutang terus membengkak, tetapi pembangunan-pembangunan juga sudah dirasakan oleh masyarakat dan akhirnya mengerek elektabilitas atau kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo mencapai 80%. Tinggal 5 hari lagi masa jabatan Presiden Jokowi berakhir dan Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik.
Lalu, siapa yang puas dan tidak puas terhadap kinerja Jokowi? Mengenai kepuasan kinerja Jokowi dirilis lembaga survei LSI dan IJA pada 15 Oktober. Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Jokowi di angka 80%. Survei dilakukan secara nasional pada 26 September hingga 3 Oktober 2024 terhadap 1.200 responden. Ini juga mengejutkan sekali, di mana tanggal 14 Oktober diadakannya acara silaturahmi kebangsaan yang dihadiri oleh Amin Rais dan Refli Harun. Tiba-tiba hasil survei LSI dan IJA mengatakan yang sebaliknya, itu masyarakat puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo itu 80,8%. Ini sungguh mengejutkan sekali dan otomatis lah membungkam dari Amin Rais dan juga Bang Refli Harun. Ini sangat mengejutkan. Ini juga fakta loh, fakta. Karena bukan hanya satu saja lembaga survei yang melakukan surveinya terhadap kepuasan kinerja Jokowi, melainkan ada LSI, Poltreking, dan lain sebagainya juga mendapati angka yang hampir sama. Kalau tidak salah pada saat lalu ada lembaga survei menyebut tingkat puasan masyarakat Indonesia terhadap kinerja Presiden Joko Widodo itu mencapai 85%. Nah, bayangkan 80% loh. Survei dilakukan melalui tatap muka dengan menggunakan kuesioner. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode multi-stage random sampling. Margin of error 2,9% dengan dilengkapi riset kualitatif. Peneliti dari LSI dan IJA mengatakan tingkat kepuasan terhadap Jokowi masih tinggi. Dia menyebutkan kepuasan terhadap Jokowi di angka 80,8%. Aji menerangkan ada variasi beragam dalam kepuasan terhadap Jokowi di tingkat usia. Dia menyebutkan pemilih Gen Z angka kepuasan lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lain. Di tingkat pemilih muda Gen Z, angka kepuasan lebih tinggi dibanding kelompok usia lain. Kita lihat pemilih Gen Z yang secara usia kita hitung di tahun 2024 itu, mereka yang umurnya di bawah 27 tahun. Di Gen Z, mereka yang puas 85,9%. Wah, jadi seperti itulah. Dari sini, dari hasil survei Gen Z yang puas di angka 85,9%. Gen milenial 28 hingga 43 tahun yang puas di angka 81%. Generasi X yang puas angka 78,2%. Baby bomber usia di atas 60 tahun yang puas di angka 80%. Nah, jadi kepuasannya ini sangat wow sekali. Bahkan mulai dari Gen Z, Gen milenial, generasi X, dan baby bomber itu angkanya cukup fantastis sekali. Jadi hasil survei itu jangan diremehkan ya, karena hasil survei itu juga biasanya bisa akurat sekali. Anggap saja 90% akurat hasil lembaga survei yang kredibel tentunya. Jadi menurut saya kalau menuntut Presiden Joko Widodo diadili itu sangat sulit sekali. Apalagi tingkat kepuasan mencapai 80%. Dan menurut saya itu edukasi kepada masyarakat ya terkait pelanggaran konstitusi dan lain sebagainya itu juga harus ditingkatkan ya. Terutama ya di sekolah-sekolah agar ada setidaknya pendidikan politik di sekolah-sekolah dasar, di sekolah menengah, di sekolah menengah atas dan lain sebagainya. Itu juga harus dipupuk mulai saat ini. Ya, tetapi apa boleh buat, tingkat kepuasan kinerja terhadap Presiden Joko Widodo mencapai 80%. Jadi sungguh wow sekali. Di tengah ada tuntutan diadili, Jokowi tiba-tiba ada rilis hasil survei yang menyebut tingkat kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo mencapai 80%. Ini sungguh skakmat yang telak sekali ya. Tetapi saya berharaplah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.